Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back lagi to my channel. Eh, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah materi atau pembahasan tentang domain .my.id ya, atau domain yang cukup viral untuk saat ini karena banyak banget blogger yang menggunakan domain tersebut, dan harganya murah mungkin karena dan saya juga termasuk pengguna domain MyID, dan salah satu alasannya adalah karena harganya yang murah. Tapi untuk kekuatan SEO di SERP tentu aja itu masih bagus powernya ya. Dan akan kita bahas tuntas di video ini. Oke, sebelum masuk ke materinya yang lebih dalam, mari kita subscribe dulu ya. Silakan kalian subscribe dulu channel Max Ihsan ini, eh, biar saya makin tambah semangat untuk membuat kontennya gitu ya. Karena support dari kalian itu kayak subscribe atau like itu sangat-sangat membuat saya semakin semangat, untuk membuat konten. Oke. Ya. Oke, jadi mungkin sebagian blogger pemula pasti pernah terpikir gimana caranya agar punya domain yang murah. Dan salah satu domain yang paling murah itu adalah domain .my.id ya. Harganya sekitar 12 ribuan dan kalau dibeli paling jadi 13 ribu mungkin ya. Termasuk sama sama VPN gitu ya, sama pajak. Ini domain ini bisa didapetin di mana aja, di rumah web, niaga hoster, dan yang lainnya seperti itu. Kalau saya sih beli di rumah web waktu itu. Oke. Jadi kalau misalkan kalian nyari nih informasi apa domain MyID bisa diterima AdSense di Google, maka kalian bakalan langsung menemukan artikel blog saya ya, yaitu yang ini, maxisan.my.id. Lalu di sininya apa domain MyID bisa diterima AdSense. Oke, kita langsung buka aja biar sekalian kita bahas di sini ya. Oke, apa domain MyID bisa diterima AdSense? Jawabannya simple. Silahkan lihat blog saya ini ya guys. Oke, jadi silahkan lihat lihat blog saya ini yang maxihsan.my.id yang ini. Silakan. Nah, ini kan ada iklan di sini. Nah, ini iklan AdSense sudah jelas, ini juga iklan AdSense, AdSense. Saya nggak pasang iklan lain. Meskipun sebenarnya saya udah pasang MGID juga, tapi berhubung karena saya berpikirnya kayak gini, saya hanya ingin mengefektifkan iklan AdSense aja di blog ini ya. Jadi untuk MGID-nya saya nggak pasang. Meskipun blog ini udah approve MGID ya. Nanti saya bakalan bikin tutorialnya gimana caranya supaya blog kita itu di-approve oleh MGID dengan cara yang cepat ya. Oke, kembali ke pembahasan utama. Jadi eh apa domain MyID bisa diterima Google AdSense? Jawabannya jelas, bisa. Hanya saja mungkin di antara kalian masih ada yang ragu apakah domain ini benar-benar aman untuk AdSense. Karena dulu mungkin kalian pernah pernah dengar karena dulu itu yang jenisnya subdomain itu nggak bisa diterima AdSense mungkin ya. Mungkin kalian pernah dengar karena rumornya tuh kayak gitu ya. Jadi dulu domain.my.id atau .web.id itu katanya nggak bisa diterima AdSense. Toh buktinya bisa. Ketika saya mencoba mendaftar di apa? Bukan mendaftar, membeli domain ini di rumah web, terus saya kelola blognya beberapa bulan, lalu saya daftar AdSense. Nggak lama itu ya, nggak lama dari pengajuan daftar AdSense ke diterima itu nggak lama sama sekali ya. Saya lupa, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu mungkin lah itu masa reviewnya. Karena kayak gini. Oke, sorry. Oke, karena kayak gini misalkan AdSense itu bakalan ngelihat kualitas dari blog kita ya. Jadi kalau misalkan blog kita itu
udah memiliki traffic, terus konten yang ada di dalam blog itu berkualitas, banyak, maka AdSense pun akan melihat bahwa oh ternyata ini blog ini udah cocok untuk disimpankan iklan AdSense, maka nggak perlu waktu lama mungkin ya. Jadi bisa aja 1 minggu atau 2 minggu itu udah, bahkan mungkin ada yang hitungan hari udah bisa langsung keterima AdSense. Tapi ada juga yang perlu waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Itu karena apa namanya? Mungkin kualitas dalam yang dimaksudnya itu adalah seperti ini, kualitas konten yang ada di dalam blognya, terus trafficnya mungkin. Jadi ada baiknya, tips dari saya itu adalah sebelum mendaftar ke Google AdSense ya, ada baiknya kita itu meningkatkan terlebih dahulu visitor di dalam blog ini ya. Mau itu 10 biji kayak per hari, nggak masalah, yang penting organik. Ketika organik, Google suka dan otomatis bakal diterima seperti itu. Oke, jadi kalian udah masuk, saya anggap kalian udah masuk ke blog saya ketika mencari informasi apakah domain MyID bisa diterima AdSense. Lalu di situ atau di sini nih, di sini kalian bisa melihat penjelasannya secara lengkap. Lalu di sini saya jelaskan kelebihan domain MyID-nya dulu. Eh apa? Yang pertama, lebih profesional ya, jelas ya, lebih profesional. Nggak kayak gini misalkan maxihsan.blogspot.com. Ini nggak terlihat profesional karena ini menggunakan subdomain gratis blogspot dari blogger.com ya. Jadi iya sama sekali kurang profesional aja meskipun powernya bagus. Nggak percaya? Kalau nggak percaya ini, saya di video ke belakang juga udah pernah memperlihatkan nih salah satu kata kunci cara agar blog banyak dikunjungi. Ini saingannya lumayan berat, tapi dia bisa bertahan di sini. Nah ini blogspot.com ya. Selama SEO-nya yang dioptimalkan itu adalah SEO yang benar, white hat namanya ya. Jadi ya aman-aman aja gitu. Kuat juga, bagus juga gitu. Tapi tetap aja rasanya kurang profesional aja ya. Meskipun powernya itu untuk SEO masih bisa diandalkan lah. Tapi tetap rasanya kurang profesional. Berbeda dengan kalau kita kayak gini, maxihsan.my.id ya. Apalagi itu nama nickname saya misalkan Max Ihsan gitu. Nama saya Ihsan, tapi nickname di internet itu Max Ihsan. .my.id itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah identitas saya gitu ya. Jadi Max Ihsan itu adalah identitasnya Ihsan gitu. Wah cie mantap. Oke, pertama lebih profesional jelas ya. Kalau misalkan kalian pengen menjadi seorang blogger yang profesional, maka harus wajib hukumnya beli domain, harganya murah kok. MyID itu cuma 12 ribuan kalau nggak salah ya. Coba kita cek di rumah web aja. Eh, untuk saat ini berapa harganya ya? Taruh misalkan saya di sini tes seperti itu. Kita cari apakah domain MyID harganya masih tetap segitu. Masih tetap 12 ribuan. tseo.my.id ya kan? Masih 12 ribuan. Dan cara belinya pun gampang sebenarnya. Jadi kalian tuh bisa beli di artikel, sorry, bukan. Oke, sorry. Ada suara-suara ya guys ya. Jadi saya bikin videonya ini di sore hari, bukan di malam hari. Jadi maafkan kalau misalkan ada suara-suara tambahan di audionya ya. Eh, jadi di dalam blog saya udah bikin artikel tentang cara membeli domain di rumah web ya seperti itu. Saya juga udah pernah bikin cara membuat subdomain MyID ya. eh, di apa namanya, di blog saya. Jadi keren sebenarnya, domain MyID itu keren. Udah harganya murah, kita bisa bikin subdomain yang banyak, eh, gratis lagi ya. Oke.
Poin yang kedua, lebih mudah terindeks. Ini sih lebih ke apa namanya, hampir saya nggak bisa jelasin sebenarnya untuk yang ini, karena kayak gini. Saya pernah bikin percobaan bikin blog gratisan dari blogger.com. Nama domainnya misalkan tutorinblogger.blogspot.com seperti itu. Ketika saya bikin artikel, lalu saya mulai indeks ke Search Console, lalu itu dia udah ke indeks baru baru mungkin paling cepat itu sekitar 5 jaman itu udah ke indeks di Search Console-nya, meskipun di search engine-nya belum muncul, tapi di Search Console itu udah ke indeks. Besok harinya udah ke indeks di mesin pencari. Nah, terkadang domain yang top level ya, top level domain kayak .com, .net, .id, yang kayak gitu kadang apa bisa menjadikan konten yang ada di blog kita itu lebih cepat ke indeks, atau mungkin bisa aja jadi lebih lama ya. Karena kayak gini, misalkan logikanya kayak gini, kalau blogspot.com sama wordpress.com itu mengikuti ke domain utamanya yaitu blogger.com atau wordpress.com. Karena blogspot.com itu adalah subdomainnya. Jadi blogger, bayangin aja blogger.com itu kan udah kuat banget authority-nya gitu ya. Jadi mungkin ketika kita bikin artikel ya bakalan cepet ke indeks ya. Berbeda dengan domain yang top level domain yang kita beli gitu. Itu kita harus ngebangun authority-nya secara mandiri, secara sendiri dari awal, dari nol gitu. Jadi terkadang untuk masalah di poin yang nomor 2 ini lebih mudah terindeks di mesin pencari itu tergantung sih ya. Selama menurut saya itu kayak gini, selama domain kita itu nggak melanggar aturan Google ya, nggak terkena penalti Google, indexing itu bakalan cepat. Itu yang saya rasakan. Eh, tapi ketika domainnya udah terkena penalti sekali, ya mungkin bakalan agak sedikit susah untuk ke indeks. Jadi terkadang apa artikel itu ke indeks di Search Console, tapi di sininya belum ke indeks. Kita coba nih. Eh, apakah ini udah ke indeks? Nah, kayak gini. Perhatikan baik-baik. Di sini saya bakalan buka Search Console. Nah, ini adalah salah satu faktor yang membuat artikel susah ke indeks setelah terkena penalti ya. Berarti, oke maaf, berarti blognya saya itu udah kena penalti ini sama Google ya. Emang karena jadi kemarin udah berapa kali saya bilang mau di artikel, di dalam artikel, mau di dalam video. Jadi beberapa bulan ke belakang blog saya itu terkena jingling, terkena auto visitor atau visitor bot dari apa namanya, entahlah siapa orangnya, tapi saya terkena auto visitor. Dan di algoritma, di update algoritma yang terbaru Google itu ya, jadi update-nya update spam namanya, itu kedeteksi sama si updatean Google itu, update algoritma Google itu, secara otomatis blog saya terkena penalti ya, seperti itu ya. Jadi sekarang blog saya itu kayak blog baru aja, agak susah buat ngeindeksnya. Contohnya seperti ini adalah artikel terbaru di blog saya. Kita salin tautan, masukkan ke sini, lalu kita coba di sini, kita cek apakah ini ke indeks atau enggak. Ya kan, lihat, ini ke indeks loh. Di sini udah jelas nih, ketika misalkan dicek di halaman indeks, berhasil, pengindekan diizinkan ya, pengindekan diizinkan. Tapi ketika URL-nya dimasukkan ke sini, ke search engine, dicek. Nah, sekarang lihat. Ya, sekarang nggak ke indeks sama sekali. Itu agak sulit sebenarnya. Apakah akan terindeks? Akan terindeks, cuma agak sulit. Berbeda dengan domain blog saya ini, yang maxihsan.my.id ini, ketika belum terkena penalti. Cuman waktu 3 jam, 4 jam aja artikel udah ke indeks loh. Beneran. Ya, jadi ini sharing aja pengalaman terkena penalti Google. Ini juga bisa menjadi acuan sih sebelum kalian menggunakan domain.my.id ini ya. Jadi domain.my.id ini agak riskan terkena update spam ya, update spam dari Google gitu.
Tapi itu dikembalikan tergantung kita sih pengelola blognya ya. Karena mungkin saya pernah melakukan kesalahan dalam SEO ya. Penerapan SEO-nya mungkin terlalu berlebihan, jadi ya ini dampaknya. Tapi saya nggak nyerah. Saya berharap suatu saat blog ini bisa kembali lagi ke jalannya, ke performa terbaiknya. Jadi ketika seperti yang kemarin-kemarin, ketika bikin artikel sejam 2 jam itu langsung ke indeks dan bisa langsung bersaing di page 2 atau di page 1 misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi untuk masalah indexing itu tergantung. Tapi kalau misalkan domainnya masih baru, itu untuk indexing bakalan lebih cepat. Sama mau .com, .net, .id, .my.id itu sama aja. Tuh cepat. Kayak yang ketiga, lebih sempil sempil. Kok sempil ya. Lebih simple diketik aja jelas ya. Perhatiin aja kalau misalkan domain kamu .my.id misalkan seperti itu, daripada misalkan blogspot.com itu panjang udah jelas lah. eh Makanya itu enaknya punya domain sendiri itu ya kayak gitu. Lebih simpel diketik, lebih profesional kelihatannya ya. Oke, yang keempat, bisa mendaftar AdSense non-hosted ya. Intinya ini. Jadi inti pembahasan di dalam video ini adalah ini, bisa mendaftar AdSense. Masalah non-hosted dan hosted itu sama aja sebenarnya. Jadi hosted itu diperuntukkan untuk blogspot.com, sedangkan non-hosted itu diperuntukkan untuk yang top level domain seperti .com, .net, .id, .web.id, .my.id ya. Banyak .info mungkin bisa juga seperti itu ya. Itu non-hosted masuknya. Kalau misalkan hosted bisa juga kalian apa misalkan kayak kayak gini, eh misalkan belajar blogger, belajar blog dot blogspot dot com. Domain ini meskipun subdomainnya gratisan nih dari blogger atau blogspot.com ya, tapi kalian tetap bisa aja daftar Google AdSense. Hanya saja yang masuk itu atau jenisnya itu adalah hosted ya, bukan non hosted seperti itu. Nah, ini udah menjawab nih. Ini udah bisa menjawab pertanyaan apa yang menjadi materi utama dalam video ini, yaitu bisakah domain.my.id itu mendaftar di AdSense atau diterima di AdSense? Ya jawabannya ini. Udah jelas di blog saya ini udah ada iklan ya. Di sini juga di poin nomor 4 udah saya jelaskan. Nah, udah bisa ya. Udah kejawab ya pertanyaannya ya. Oke, tapi jangan dulu di skip videonya ya, tonton dulu sampai habis. Bisa bersaing di SERP, ini poin nomor 5, bisa bersaing di SERP. Ya udah jelas bisa bersaing di SERP karena contohnya seperti ini aja. Cara, bukan cara, sorry. Apakah domain my ID bisa daftar AdSense? Oke. Nah, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke, 10. Nah, perhatikan. Ini dia pakai My ID. Oke. Ini juga pakai My ID. Ini Web ID. Ini udah ada di page 2 ya, page 2 Google. Seperti itu, dan ini kata kuncinya saya ubah ya. Nah, ini juga Web ID nih, subdomain juga ya. Dan ini bisa bersaing loh dia. Tapi untuk kata kunci ini, apakah domain My ID bisa daftar AdSense? Sedangkan kalau di judul blog saya itu adalah seperti ini kata kuncinya, apa domain My ID bisa daftar atau bisa diterima AdSense? Maka yang muncul adalah ini. Jelas kan? Berarti domain My ID ini sangat bisa bersaing di SERP selama optimasi SEO-nya itu benar ya. Dan sekali lagi saya peringatkan, untuk domain.my.id ini dan untuk domain yang lain juga, usahakan optimasi SEO-nya itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya kalian bisa saja merasakan apa yang saya rasakan ya, terkena penalti ya. Gak enak loh terkena penalti itu, beneran gak enak. Contohnya seperti ini, terkena penalti itu Max Ihsan. Kata kunci ini
adalah untuk homepage blog saya ya. Nah, seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, ini blog saya nih. Bayangin yang hilang site linknya aja ada 6 yang hilang. Asalnya ada 6 nih site link di sini. Tiba-tiba sekarang nggak ada. Dan saya nggak tahu apakah site link itu bakalan balik lagi atau enggak. Saya juga nggak tahu. Tapi saya usahain aja update artikel terus dan semoga authority blog ini bisa kembali lagi. Maksudnya authority dari Google-nya. Karena kalau misalkan di Ahrefs, di video sebelumnya saya udah memperlihatkan domain writing blog saya itu sekitar 30 dan untuk di Moz itu sekitar 10 untuk domain authority-nya. Tapi itu kan untuk di Ahrefs sama di Moz ya kan. Kalau di Google kan kita nggak tahu, bisa aja mungkin domain authority blog saya itu udah 10 tiba-tiba terkena algoritma spam, ya udah terjun bebas kembali ke nol dan harus membangun lagi dari awal seperti itu. Jadi blog saya itu harus berusaha mengembalikan kepercayaan Google ya seperti itu. Jadi hindari optimasi SEO berlebihan pada domain.my.id dan domain yang lainnya juga ya. Oke, ya ini nih bersaing di SERP ya udah ya. Udah dijelasin barusan. Update. Nah, ini untuk update sebenarnya ini di artikel tuh. Jadi pas bikin artikelnya saya nggak menyematkan screenshot ya, screenshot apa bukti kalau misalkan domain.my.id ini bisa diterima, dan ini adalah bukti, ini adalah screenshot apa email yang saya terima. Google AdSense, selamat, situs Anda maxihsan.my.id sudah bisa menampilkan iklan AdSense. Nah, ini pada tanggal 12 November 2020. Ya, seperti itu. Oke, jelas ya? Jadi domain.my.id itu sangat bisa diterima Google AdSense selama konten yang diberikan berkualitas ya. Dan ingat, kelebihan domain.my.id itu meskipun harganya murah, tapi kelebihannya satu, bisa bersaing di SERP, kedua bisa bikin subdomain loh. Ya, bayangin aja nih. Jadi saya misalkan bikin subdomain di sini ya, tulisan bahasa komunitas penulis, saya nggak tahu ini masih ada atau enggak. Coba kita cek. Oh, ini udah mau saya hapus. Demo. Nah, ini untuk demo. Perhatikan nih. Subdomain itu seperti ini. Nah, ini domain utama maxihsan.my.id, sedangkan untuk demo itu pasti bakalan seperti ini. Nah, demo maxihsan.my.id, demo.maxihsan.my.id. Nah, seperti itu. Itu kita bebas tuh bikin mau berapa biji. Tapi kalau bikin banyak-banyak juga mau ngapain, buat apa gitu ya. Paling bikin cuma satu atau dua juga udah cukup lah bikin subdomain itu ya. Nah, itu untuk kelebihannya. Lalu kenapa saya bikin video ini, bikin materi ini? Jadi sebelum saya closing video ini, saya mau berikan sebuah apa alasan mengapa saya membuat video ini ya. Jadi kayak gini, sekitar 2 hari yang lalu atau ini kemarin sih, ini ada jawaban ada keterangannya nih. Jadi kemarin saya itu mendapatkan sebuah WhatsApp dari seorang blogger, nggak tahu blogger, tapi ketika saya cek profilnya, dia itu adalah seorang konten copywriting ya, seorang yang suka copywriting seperti itu. Dia menanyakan kepada saya, "Pagi Kak, saya baca blog Kakak tentang domain.my.id. Nah, itu aman ya Kak? Aman ya Kak? Apa bisa didaftarkan untuk AdSense?" Nah, saya jawab di sini bisa bla 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 bla. Nah, lalu dia bilang, "Terima kasih atas bantuan informasinya, tapi akhirnya sekarang sudah tidak bisa AdSense lagi, masih bisa kalau untuk AdSense ya, dan tetap aman ya. Eh, selama 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 yang saya tahu ya, selama yang saya tahu sampai saat ini itu domain.my.id itu masih aman untuk AdSense." Nah, di sini juga saya jelaskan untuk penaltinya, bla 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 bla. Terima kasih. Nah, ini ujung-ujungnya minta subscribe juga ya. Ya ampun, ngemis subscribe dong. Tapi nggak apa-apa lah ya. Semakin banyak yang subscribe, semakin saya semangat bikin kontennya seperti itu. Oke? Nah itulah. Jadi WhatsApp ini ya, jadi dari chat orang yang menanyakan ini
membuat saya termotivasi untuk membuat video ini. Membuat video yang isinya adalah membahas tentang domain.my.id, khususnya apakah bisa diterima Google AdSense atau enggak. Jadi kesimpulannya adalah domain.my.id bisa diterima Google AdSense. Nggak percaya? Silahkan lihat blog saya. Di sini udah jelas ada iklan, ada iklan, ada iklan. Ini iklan juga. Di sini tuh slot iklan, cuman belum muncul aja. Di bawah juga bisa dipasang sebenarnya. Oke, udah jelas kan? Udah bisa diterima AdSense. Untuk persaingan disrupt, keren. Kalau menurut saya bilang keren. Selama SEO yang diterapkan pada domain ini itu natural. White hat SEO, bukan black hat atau gray hat. Kalau gray hat itu eh, masih bisa mungkin lah, tapi agak riskan. Jadi usahakan untuk white hat saja ya. Jadi intinya optimasi SEO senatural mungkin dan tidak melanggar aturan dari Google. Kalau misalkan apa namanya melanggar aturan, mungkin bisa aja terkena penalti dan agak susah untuk keluar dari penalti Google itu. Tahu dari mana ya? Saya ini merasakan ya. Blog ini saya merasakan nih. Domain my ID saya ini. Belepotan dong. Domain.my.id saya ini terkena penalti ya. Jadi agak susah untuk indeks artikel. Seperti itu. Meskipun di sini udah ke indeks, tapi di mesin pencari kan belum ke indeks juga, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi itu pembahasan kita tentang apakah domain.my.id bisa diterima Google AdSense. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka silahkan klik like. Jika nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa buat subscribe video ini ya. Buat subscribe channel saya biar saya makin semangat bikin konten-konten tentang blogging dan bisa berbagi ilmu apa namanya untuk kalian para blogger pemula. Oke, saya tutup video ini. Sekian dan see you di next video.